Warga sekalian, di Kuishan Pasar Barat telah ditemukan urat mineral terbesar hingga saat ini. Sumber mengungkapkan bahwa jika urat ini dapat ditambang dengan sukses, sumber daya mineral kita yang saat ini dibatasi oleh Barat akan terbebaskan. Directure Sud, Vegitu Banyak Pekerja, sedang terburu-buru memperbaiki di tambang. Pintumazuk ini tidak boleh diledakan. Demi kepentingan perusahaan. Terlepas dari siapapun yang ada di tambang, terowongan ini harus diledakkan. Insigne Urlin. PAK Tua. Tambang batu bara terbesar di Pasar Barat mengalami ledakan gas, menyebabkan runtuhnya tambang. Insiden ledakan tambang Pasar Barat telah menarik perhatian tingkat tinggi. Menurut sumber terpercaya, ahli pertambangan terkenal dunia, akademisi Lin, juga terjebak dalam bencana ini. Jika Profesor Lin terluka, krisis energi Dacia akan menjadi tidak terpecahkan. Kita akan sepenuhnya dicekik oleh kekuatan asing. Tenggorokan kita tercekik dan tidak akan pernah punya kesempatan untuk pulih. Director Lee. Tolong, selamatkan Pasar Barat kita. Jika kita tidak membiarkan orang itu bertindak. Di Kuishan, urat mineral terbesar di dunia itu akan hilang. Oh, Su kecil, apa yang kamu lakukan? Bangun, bangun. Su kecil, bukan berarti aku tidak ingin membantumu. Lin Hang, dia adalah seorang jenius eksplorasi geologi yang muncul sekali dalam sahabat. Dia sangat penting bagi Dacia kita. Memulangkannya dari Amerika membutuhkan biaya yang sangat besar bagi kami. Harganya sangat mahal. Kami membayar mahal keselamatannya. Tidak boleh mengalami kecelakaan sedikit pun. Aku mengerti. Tetapi jika eksplorasi tambang Kuishan mengalami masalah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Aku tidak bisa menjadi pendosa. Baiklah. Saya bisa meminjamkan orang-orang saya, tapi Anda harus menjaga kerahasiaan identitasnya, dan Anda hanya punya 3 hari. Selama waktu ini, meskipun harus mengorbankan seluruh kota barat, Anda harus memastikan keselamatannya. Paham? Meskipun harus mengorbankan seluruh kota barat, saya pasti akan menjaga baik-baik akademisi Lin. Segera mencegah penerbangan nona muda ke luar negeri. Bae, Ketua. Jika Bing Bing bisa membuat kesan yang baik pada orang itu, maka tambang Su kita akan punya kesempatan untuk mencapai puncak dunia. Semuanya, amankan. Pasang di tempatnya. HI. Insigne Urlin. Penopang atap yang Anda buat tidak sama persis dengan milik kami, tapi rasanya lebih aman. Rasanya lebih aman. Yang ini disebut penopang batu bara ruang dan pilar. Ini cocok untuk jenis penopang atap kita. Cukup andal untuk lapisan batu bara dengan ketebalan sedang. Biasanya antara 5 hingga 8 meter. Tapi kita juga perlu waspada terhadap bahaya penambangan berlebihan yang dapat menyebabkan patahan tepi pilar. Anda benar-benar ahli. Bagaimana kami bisa tahu semua ini? Ya, sejak Insinyur Lin datang kemarin, semua pekerjaan yang tertunda telah terselesaikan. Kita semua rekan kerja, tidak perlu terlalu formal. Hei, Kapten Show, nanti minta seseorang masuk ke terowongan dan periksa lagi tanda-tanda panas berlebih atau bahaya. Jika tidak ada, kita bisa mulai memotong dan menggangkat batubara. Siap. Baiklah. Ini Mirokokla semuanya. Istirahat sebentar. Ini Bahia. Lin, ini. Ada apa? Ada apa? Cepat, singkirkan semua rokok kalian. cepat singkirkan. Lin,
Biasanya kami, setelah turun dari tambang, merokok satu. Ini, ada masalah apa? Itu karena lubang tambang yang kalian temui sebelumnya, kadar gasnya relatif tipis. Tapi di lubang tambang kita ini, dengan area galian lebih dari 10.000 meter persegi, kadar gasnya sudah jauh melebihi standar. Jika ada sumber api, akan langsung meledak seluruh area tambang. Akan rada seketika. Ini, ledakan? Serius begitu? Singkirkan semuanya. Singkirkan, oh tidak. Lah, begini, kami tidak tahu banyak soal ini. Untungnya, kau sudah memperingatkan kami. Kalau tidak, kami benar-benar akan menyebabkan bencana. Ah. Kau benar-benar menyelamatkan nyawa kami semua. Ah. Ya, Berghard Lin. Baiklah, semuanya sudah. Bekerja keras sepanjang pagi. Ayo naik dan istirahat sebentar. Ok. Nona, Ini bunga yang Anda minta. Bing Bing. Bunga ini indah sekali. Saat akademisi Lin melihatnya, dia pasti akan menyukainya. Ini kesempatan yang bagus sekali. Kau benar-benar harus memanfaatkannya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Akademisi Lin. Ayahku harus mengundangnya 3 kali. Butuh banyak usaha untuk membawanya ke sini. Seorang ahli top. Menurutmu dia akan tertarik padaku? Kau tidak pernah tahu. Lihat, kau sangat cantik. Dan juga cakap. Ayahmu, Paman Su, menahanmu di bandara. Bukankah itu hanya untuk memberimu kesempatan? Untuk menunjukkan kemampuanmu? Itu benar. Ayo pergi. Sekarang jam kerja. Siapa suruh makan? Saya? Apa saya? Gaji kalian sudah tinggi. Bukan antek. Bermalas-malasan. Mana kepala insinyurmu? Suruh dia ke sini. Hey, Xiao. Lin, aku dengar dari sekretaris Zhang kalau kamu sudah ke lokasi konstruksi. Ya, aku sampai di lokasi kemarin, dan langsung bekerja. Oh, Lin, tidak perlu terburu-buru. Kamu sudah sampai di kota barat, sebaiknya istirahat dulu, dan biasakan diri dengan lingkungan. Kesehatanmu yang terpenting. Pekerjaan bisa dimulai kapan saja. Tidak apa-apa, aku masih muda. Tidak selemah itu. Jangan khawatir. Hey, Xiao, aku ada urusan lain di sini, harus pergi. Mana kepala insinyurmu? Suruh dia ke sini. Aku kepala insinyurnya, Ada APA. Kamu kepala insinyurnya? Ya, Ada APA. Kamu dipecat. Apa katamu? Kamu tuli atau bodoh saja? Nona muda kami yang bilang. Kamu. Memang. Dipecat. Kalian siapa? Atas hak apa? Kalian memecat Insinyur Lin? Benar? Dia adalah nona muda keluarga Su, putri kandung ketua Anda. Hak ini. Apakah sudah cukup? Saya, Ada apa ini? Kapten, saya tidak tahu dari mana mereka datang. Segerombolan orang tiba-tiba muncul, menerobos masuk ke lokasi kita, dan mereka ingin memecat Insinyur Lin. Apa? Memecat Insinyur Lin? Siapa yang punya nyali melakukan itu? Su. Nona muda Su. Nona muda? Dia benar-benar putri ketua? Zhao Wei Quan. Kamu makan makanan keluarga kami, pakai pakaian keluarga kami. Bagaimana bisa kamu membuang pekerjaanmu demi gadis kecil? Seperti itu? Makin ada. Kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Sekarang jam kerja. Orang ini, sebagai kepala insinyur, memimpin semua orang untuk bermalas-malasan. Menurutku, kalian sama sekali tidak menghormati nona Su kami. Ini. Semua orang sudah bekerja keras sepanjang pagi, bahkan belum makan makanan hangat. Untuk dimakan, aku membiarkan semua orang istirahat sebentar. Apa salahnya? Jika aku bilang tidak, ya tidak. Seluruh grup ini dijalankan oleh keluarga suku, dan kamu, sekadar teknisi, Ferrani Berilangkali, tidak mematuhi saya. Apa yang kamu tunggu? Cepat usir dia. Saya tidak setuju.
Sejak Insinyur Lin datang ke lokasi, dia terlibat langsung dalam segala hal. Dia telah mengatasi banyak kesulitan. Bakat seperti dia, sulit sekali dicari. Anda tidak boleh menyentuhnya. Benar. Kami hanya mengakui Insinyur Lin. Dia menyelamatkan nyawa kami semua. Tidak ada yang boleh menyentuh Insinyur Lin. Jika dia pergi, Kami semua akan berhenti. benar. Camille Semua akan berhenti. Pemberontakan. Apakah Anda mencoba memberontak? Insinyur Lin, ada kabar buruk. Dinding gua berubah menjadi merah. Air yang merembes telah merusak penyangga pilar batu bara yang kita bangun. Semuanya hancur. APA. Tambang runtuh. Semuanya sudah berakhir. Aku akan pergi melihatnya lagi. Hey, berhenti. Killian. Ya ampun. Bing Bing. Lihat mereka. Kamu putri ketua. Mereka tidak mendengarkanmu. Dan malah mendukung teknisi sialan itu. Ketika akademisi Lin tiba, apa yang akan dia pikirkan tentangmu? Ini keterlaluan. Kita harus, sebelum akademisi Lin tiba, menyingkirkan ancaman ini. Apa yang terjadi? Maaf, Insinyur Lin. Honda Memintas et Yamemeriksa ont besoin d'un dingua. Saya lalai dalam memeriksanya. Kamu, Urusan sepenting ini, bagaimana bisa kamu lalai? baiklah, Captain Zhao. Itu sudah terjadi. Yang penting sekarang adalah menyelesaikan masalahnya. Sampai peledakan tambang yang dijadwalkan, berapa banyak waktu tersisa? 2 jam tersisa. Ini tidak bagus. Pintu masuk tambang akan segera diledakkan. Sekarang penyangganya hilang. Setelah diledakkan, seluruh tambang akan runtuh. Tidak. Kita harus masuk sekarang, memperbaiki pilar batu bara. Insinyur Lin. Itu terlalu berbahaya. Kamu tidak boleh masuk. Bahaya atau tidak, saya harus pergi. Tambang ini terlalu penting bagi kami. Terlalu penting. Kita harus menyelamatkannya. Seiya akan pergi. Masalah ini, Disbabkan oleh kila layan Seiya. saya akan bertanggung jawab. Seiya akan pergi. TOU. Anak Anda baru saja lahir. Anda adalah tulang punggung keluarga Anda sekarang. Jika sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana dengan keluarga Anda? Bagus sekali. Karena Anda putri ketua, Anda pasti DBR paling tinggi kan melihat tambang ini. Sebaiknya, kamu turun sendiri. Tidak mungkin. Non assu. Terlalu berbahaya. Belum lagi bicara soal sulitnya bekerja dengan aliran air Ratuzan detonator. yang terkubur di bawah tanah. Jika kamu tidak bisa keluar dalam 1 atau 2 jam, Insignur Lin. bahkan jika kamu tidak meledak, kamu akan terkubur hidup-hidup. Zion. Aku yang berkuasa di sini. Kalau aku bilang seseorang turun, dia turun. Atau ada di antara kalian yang mau turun ke tambang bersamanya? Non assu. Honda. Keter la luan. Insignur Lin. Kita tidak boleh mengambil risiko ini. Paling buruk, kita akan berhenti saja. Jika masalah ini tidak selesai hari ini, tidak ada yang boleh pergi. Siapapun yang berani pergi dari sini hari ini, kakinya akan kupatahkan. Dan gaji kalian 6 bulan terakhir. Tidak akan kalian dapatkan sepeser pun. Ini keterlaluan. Tunggu. Bukan kamu yang akan turun ke tambang. Kalau terjadi sesuatu, itu terjadi padanya. Apa hubungannya dengan kalian? Kenapa kalian semua jadi heboh? Kakak. Aku akan turun ke tambang ini. Insinyur Lin, kamu tidak bisa pergi. Kamu pekerja teknis. Ada ratusan pilar batu bara di bawah sana. Dengan beban kerja sebesar itu, bisakah kamu menyelesaikannya? Captain Zhao. Semua orang sudah bekerja keras setengah tahun. Mereka semua menangguh penyelesaian. Untuk mendapatkan bonus mereka dan kembali ke kehidupan mereka. Kamu. Dengan anak yang baru lahir. Keluargamu menunggumu kembali. Pada istri, anak, dan kehangatan rumahmu. Aku kepala insinyurnya, dan aku sama sekali tidak bisa membiarkan semua orang pulang dengan tangan kosong. Terlebih lagi, tambang ini bukan hanya tentang keselamatan pribadi kita lagi. Ini juga menentukan apakah Bank Sekira bisa bebas dari dikendalikan oleh negara lain dalam hal energi. Di abad mendatang, tanggung jawab ini harus dipikul oleh seseorang. Insignur Lin.
Nah, begitu dong, kalau dari tadi kamu lakukan ini, kita tidak akan repot begini. Aku bisa turun ke tambang. Tapi kamu harus janji ini. Jangan ledakan mereka. Tidak masalah. Tuan-la. Hei, sayang. Sayong, sudah selesai kerja? Kapan pulang? Ibu masak ikan bumbu kecap dan tahu fermentasi kesukaanmu dan Kiki. Ibu masak ikan bumbu kecap dan tahu fermentasi kesukaanmu dan Kiki. Tinggal sedikit lagi, lalu selesai. Di mana Kiki? Kiki, hehe, aku di sini. Kiki. Selamat ulang tahun. Ayah, kamu lucu sekali. Ulang tahunku baru besok. Oh. Kalau begitu ayah ucapkan selamat ulang tahun duluan ya. Terima kasih, ayah. Ayah, bisakah ayah pulang lebih awal? Besok, Kiki sangat merindukanmu. Kiki. Kiki. Captain Zhao. Jika aku tidak keluar dalam 2 jam, tolong sampaikan salam perpisahan untuk keluargaku. Lingong. Akhirnya dia pergi juga. Bing Bing, kamu jagoan soal ini. Menghadapi pengganggu yang tidak mau dengar, memang harus diberi pelajaran. Ayah. Bing Bing, apa kamu sudah di lokasi konstruksi? Apa semuanya berjalan lancar di sana? Aku sudah di lokasi konstruksi. Semuanya berjalan lancar. Mengingat saat Profesor Lin tiba di lokasi, kamu harus pastikan keselamatannya. Jika dia ada di lokasi konstruksi kita dan sesuatu terjadi padanya, seluruh kota barat tidak akan sanggup menanggung tanggung jawabnya. Jangan khawatir, ayah. Aku akan pastikan sebelum Profesor Lin tiba di lokasi. Aku akan membersihkan semua yang bisa jadi masalah baginya. Director Lee. Bing Bing, bagaimana kabar Lin Hang di lokasi konstruksi Anda? Bukankah Profesor Lin seharusnya tiba di lokasi besok? Ketua Su, Profesor Lin mulai kemarin bekerja di lokasi. Anda tidak tahu? Apa? Dia tiba di lokasi kemarin? Segera hubungi helikopter dan segera ke Guishan. Baik, Pak. Captain Zhao. Apakah Insinyur Lin masih bisa keluar? Lupakan saya APA yang ada di bawah sini. Pipa-pipa bor yang berserakan di mana-mana. Hanya lebih dari 100 pilar batu bara saja. Sudah cukup untuk membunuh Insinyur Lin. Belum lagi. Kadar oksigen di tambang sangat rendah. Insinyur Lin. Insinyur Lin tidak akan bisa keluar kali ini. Ini semua salahku. Aku menyeret Insinyur Lin bersamaku. Tegarkan dirimu. Kita masih punya 20 menit sebelum detonator meledak otomatis. Sampai saat itu, Kita adalah dukungan terkuat Insinyur Lin. Detonator ada di sini. Siapapun itu, kamu tidak boleh meledakkannya lebih awal. detonator di bawah. Kapten Zhao, ada yang salah. Kami baru saja mendeteksi konsentrasi gas di tambang. Sangat tidak stabil. Ada kebocoran serius. Kita perlu mencari solusi dengan cepat. Apa katamu? Hei, bukankah itu pesawat Akademisi Lin? Akademisi Lin ada di sini. Ini buruk. Kenapa harus sekarang? Bagaimana jika kebocoran gas membahayakan Akademisi Lin? Konsekuensinya tak terbayangkan.
Ingat, saat akademisi Lin tiba di lokasi, kamu harus memastikan keselamatannya. Jika terjadi sesuatu padanya di lokasi kita, jika ada kecelakaan, maka seluruh kota barat tidak akan sanggup menanggung tanggung jawabnya. Zhao Wen, berikan aku detonatornya. Apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang, berikan aku detonatornya. Nona Su. Insinyur Lin masih di dalam. Apakah kamu mencoba meledakkannya lebih awal? Captain Zhao, tahu posisimu. Jangan bertanya apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Kami menyuruhmu menyerahkan detonator. Jadi serahkan saja. Nona Su, aku tidak bisa. Insinyur Lin masih di bawah sana. Aku tidak bisa memberikannya kepada siapapun. Berikan padaku. Akademisi Lin akan segera tiba. Sebelum ITU, aku harus meledakkan pintu masuk tambang hingga tertutup. Jika tidak, kebocoran gas. Jika membahayakan Akademisi Lin, semua nyawa kalian digabungkan. Tidak akan cukup untuk menutupi kerugiannya. Lake Yukon. Apa yang kamu lakukan? Nona Su. Insinyur Lin masih di bawah sana. Dia mempertaruhkan nyawanya demi seluruh tambang. Kamu tidak bisa meledakkannya sekarang. Nona Su. Kamu tidak bisa meledakkannya. Tinggal satu lagi. Satu nyawa saja tidak ada artinya. Tidak peduli siapa yang ada di tambang hari ini. Tambang ini akan diledakkan hingga tertutup. 132 pilar batu bara. Akhirnya aku sudah memasang semuanya. Jika aku kembali sekarang, aku seharusnya masih sempat untuk ulang tahun Kiki. Akhirnya selesai. Komandan Lee. Lokasi konstruksi ini sangat kotor dan berantakan. Apa yang Anda lakukan di sini? Di mana Xiao Lin? Siapa Xiao Lin? Lin Hang. Dia tiba di lokasi konstruksi Anda kemarin. Di mana dia? Akademisi Lin? Dia. Bukankah dia seharusnya datang bersamamu? Anda. Insigneur Lin. Siapa yang baru saja Anda telepon? Apakah itu dia? Apakah itu dia? Sudah berakhir. Direktur Lee. Selama Insinyur Lin berada di lokasi konstruksi, dia selalu memperhatikan kami para pekerja, sebagai kepala insinyur. Dia secara pribadi menangani semuanya. Ketika Ba a vaincu, Dia selalu yang pertama bergegas maju. dia menyelamatkan semua nyawa kami. Tapi kami tidak melindunginya. Kami yang menyebabkan kematian Insinyur Lin. Diam kamu. Director Lee, jangan dengarkan omong kosongnya. Siapa yang menyuruhmu meledakkan terowongan tambang? Kamu menghancurkan pasar barat dengan tanganmu sendiri. Tahukah kamu itu? Direktur Lee, apa maksud Anda? Di mana Sujian Kang? Beginikah cara dia mengurus Akademisi Lin? Suruh dia kemari. Ledakan dari lokasi konstruksi. Ketua Konglomerat Pertama Migo. Kontrak ekspor tambang batu bara Charlie disetujui. Mereka bersedia menyediakan $1 miliar untuk bekerja sama dengan kita. $1 miliar? Bagus sekali. Menandatangani kontrak ini. Untuk perusahaan Sukita, cetak biru strategis kita untuk 30 tahun ke depan akan sepenuhnya terjamin. Jika penambangan gagal dan kita melanggar kontrak, mereka menuntut 10 kali lipat denda pelanggaran kontrak. Dan mereka ingin menandatangani kontrak besok. Dengan adanya Akademisi Lin, ekstraksi tambang batu bara akan tanpa celah. Pesan penerbangan tercepat saya ke Miguo. Dengan Bing-Bing di lokasi konstruksi, seharusnya tidak ada masalah.
Saya meledakkan poros tambang karena kebocoran gas. Saya khawatir akan mencelakai Anda dan akademisi Lin. Lagi pula, hanya mengubur seorang kepala insinyur. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Tahukah Anda, orang yang Anda kubur di poros tambang, dia. Li Shao. Cepat, bawa Direktur Li ke rumah sakit. Permisi, apakah Anda melihat Lin Hang? Honda Siapa? Saya istrinya Lin Hang. Dia tiba-tiba menutup telepon saya barusan. Saya sudah menelepon berkali-kali, tapi dia tidak menjawab. Saya ingin menemuinya. Ada sesuatu yang salah? Insigne Hurlin. Diatercubure dit Tamban. Suami saya seorang teknisi. Bagaimana makin diatercubure di dalam gua? Jangan bohong saya. Maaf. Kami menyebabkan kematian Insinyur Lin. Nyonya. Lin Hang. Dazar Pambon Bezar. Bukankah kamu bilang kamu baik-baik saja? Aku bahkan membuatkanmu ikan bumbu kuning favoritmu. Dan kamu berjanji pada Kiki. Kamu akan merayakan ulang tahunnya bersamanya besok. Nyonya. Seluruh tambang runtuh. Insigne Hurlin. Tidak bisa diselamatkan. Lin Hang. Ayah, kapan Ayah akan kembali untuk merayakan ulang tahun Kiki? Aku ingin bersama ayah dan ibu selamanya. Li Shou, Anda sudah sadar. Bagaimana Person and Sekarang? Apakah ada yang terasa tidak nyaman? Cepat pergi. Cepat selamatkan Insinyur Lin. Bing Bing, jangan khawatir. Ada yang meninggal di lokasi konstruksi. Bukan masalah besar. Di tambang manapun, saat penggalian, bukankah pasti ada kecelakaan? Begitulah katanya. Tapi melihat reaksi marah Li Shou, mungkinkah Insinyur Lin memiliki latar belakang lain? Oh, Bing Bing. Dia hanya kepala insinyur, bukan akademisi Lin. Bagaimana mungkin dia terlibat dengan seseorang sepenting Li Shou? Cameron Li Shou. Hanyalah karena dia khawatir tentang kemajuan konstruksi. Selama kita bisa berhasil menambang urat biji dan menyelesaikan pekerjaan dengan lancar sebelum akademisi Lin tiba, itulah yang terpenting. Benarkah begitu? Ini semua adalah aturan tak tertulis di tempat kerja. Aku sepenuhnya menguasainya. Bagus sekali, syukurlah aku punya kamu, saudari. Kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kalau begitu, ayo kita ke perusahaan sekarang dan minta HRD mempekerjakan ahli kecelakaan tambang dengan gaji tinggi. Ayo pergi. Nona Su, kita harus bergegas. Di mana dia? Kenapa ponselku juga mati? Sekretaris Sang. Anda bisa memeriksa kondisi Li Shou sekarang. Oh, baiklah. Dia pergi terburu-buru sekali. Dia pasti akan menyelamatkan akademisi Lin. Sekretaris Sang. Iya, sebentar. Matamu melihat ke belakang. Tidak bisakah kau lihat kemana kau pergi? Tidak, kakak. Apakah kita benar-benar harus datang ke tempat ini untuk mencuri batu bara? Ini bukankah ilegal? Jika ada cara lain untuk mencari nafkah, aku tidak akan membawamu mencuri batu bara. Awalnya, dengan urat tambang ini menghasilkan, kami para penambang batu bara bisa mencari nafkah dengan mengumpulkan batu bara sisa. Tapi sekarang, Luban Tamban Telarintu. Satu-satunya harapan kami terkubur bersamanya. Sekarang kami hanya bisa mengambil risiko dan mengambil sedikit batu bara sisa untuk bertahan hidup. Kita harus bertahan hidup, bukan? Hei,
Ayo kita pergi, ayo kita bekerja. Kenapa kau bertingkah gila? Ada seseorang. Siapa yang ada di sini di tengah malam? Lihat. Tolong aku. Ayah, dia sudah bangun. Di mana aku? Hei, jangan banyak bergerak. Kau terluka. Kau tidak boleh bergerak. Pelan-pelan. 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 Kau baik-baik saja? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Kami menemukanmu di lubang tambang tadi malam. Kota U. Ko. Hidup kami sebagai penambang batu bara tidaklah mudah, tapi kau tidak bisa pergi mencuri batu bara sendirian. Itu terlalu berbahaya. Jika kami tidak menemukanmu di pegunungan tandus ini, kau pasti sudah dimakan serigala sejak lama. Mencuri batu bara. 132 pilar, batu bara. Akhirnya selesai membangunnya. Jika aku kembali sekarang, aku seharusnya masih sempat untuk ulang tahun Kiki. Untungnya aku sudah menyiapkan root pelarian. Kalau tidak, aku pasti sudah mati di tempat. Tapi aku sudah menghitung waktunya dengan jelas. Kenapa Laris Miriam meledak lebih awal? Lupakan saja. Yang penting sekarang adalah bagaimana memperbaiki lubang tambang. Pilar batu bara di dalam gua sudah dibangun, tapi pasti tidak akan tahan. Ledakan lagi, dan puing-puing di dalam gua. Bagaimana cara membersihkannya? Kakak, apakah ada efek sampingnya? Kakak. Dengan metode ini, lubang tambang masih bisa diselamatkan. Kakak, kau baik-baik saja? Kakak, terima kasih sudah menyelamatkanku. Tapi aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Namaku Lin Hang. Saat aku kembali, aku pasti akan membalasmu. Begitu banyak puing di dalam gua, mereka pasti akan menggunakan laras meriam untuk meledakannya. Jika mereka menanganinya seperti itu, urat tambang akan benar-benar tidak bisa diselamatkan. Aku harus pergi menghentikannya sebelum itu terjadi. Monster Dan Hunter Makam API ini? Tidak ada satupun yang berguna. Tidak bisakah kamu menemukan seseorang yang cakap seperti Akademisi Lin, seorang ahli pertambangan? Departemen SDMMU itu, gunanya apa? Ambil gajimu dan enyah. Ketua Su, Apa saya? Ketua Su memanggilmu imut. Dan kamu masih berani membantah? Sekarang enyah. Kalian membuatku gila. Sekumpulan imut-imut ini. Aku meminta mereka mencarikan seorang ahli untuk menyelesaikan masalah keruntuhan. Lihat apa yang kalian temukan untukku. Benda-benda API ini. Daripada meminta mereka mencarikan sekakap akademisi Lin. Setidaknya dia harus seorang akademisi, kan? Bing Bing, Jangan pedulikan orang-orang. Rendahan ini. Apa yang bisa kamu harapkan dari mereka? Babi bisa memanjat pohon sebelum mereka berguna. TAPI. Bicara soal ahli pertambangan, aku memang tahu seseorang. Dia cukup cakap. Dia bahkan belajar dengan akademisi Lin. Loh. Belajar dengan akademisi Lin? Akankah dia datang membantu kita? Oh, ayolah. Sebelum aku datang, aku sudah menghubunginya. Sekarang, dia seharusnya sudah di bawah, kan? Dia sudah ada di sini. Kak, kamu benar-benar kakakku yang baik. Selama dia bisa menyelesaikan masalah keruntuhan. Sebelum akademisi Lin tiba, saya akan memberinya 1 juta. 1 juta? Aku akan menyuruhnya datang untuk wawancara sekarang. Tidak perlu wawancara. Jika dia belajar dengan akademisi Lin, kemampuannya pasti bagus. Suruh dia naik sekarang. Kita akan memperlakukannya dengan baik. Tidak. Kita harus turun dan menjemputnya sendiri. Kita perlu menunjukkan etiket yang pantas. Ayo pergi. Hello, saya datang untuk menemui Ketua Su. Ada hal yang sangat mendesak, yang harus saya sampaikan padanya.
Pengemis ini datang dari mana? Apa kamu tahu kamu di mana? Ini Satpam. sangat mendesak. Satpam. Sedang APA kamu di sini? Pengemis, saya harus Pergi ke menemui tempat Ketua lain. Su. Ketua Su. Oh tidak. Ada APA, Sofia? Kau tidak akan mundur kan? Aku lupa menyiapkan hadiah untuk pertemuan pakar An. Aduh, kepalaku, kita harus kembali. Ayo pergi. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Aku benar-benar datang untuk mencari CEO Miu Sofia. CEO kita Sofia. Bertemu dengan orang-orang penting, bernilai puluhan juta setiap hari. Dengan pakaian lusuhmu, masih mencoba menipu? Lain kali, pergi ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Cari alasan yang lebih baik sebelum kau kembali. Pergi sana. Hei, kau. Siapa Anda? Izin Seya Memperkenal Kandiri. Nama saya Yosef. Saya seorang Tionghoa Amerika. Boss Seya Charlie. Dia juga seorang Tionghoa Amerika. Apakah kita saling mengenal? Kau tidak mengenal saya, tapi saya mengenalmu. Pengaruhmu di negara kami sangat besar. Apa ini? Ya Tuan. Ini adalah cetak biru untuk perbaikan. Terowongan penambangan kapal pesiar. Cetak biru dengan kesulitan teknis setinggi ini. 10 cellules dunia. Hanya segelintir orang yang bisa membuatnya. Bukan versi yang lengkap. Desain penambangan pesiar. Lin, kenapa kamu memakai ini? Manage Asmu, Camus met les Pascans Gaji Camillang selon JDAS. Untuk pulang ke rumah, beginikah caramu diperlakukan? Membuatmu memakai pakaian pengemis dan menjatuhkanmu. Lah, kembalilah ke as bersamaku. Orang-orang di sana sangat menghormatimu. Aku bisa minta bosku untuk meningkatkan perlakuanmu 10 kali lipat. Bucan, Serratus Calilipa. Aku yakin dia pasti setuju. Joseph, terima kasih atas undanganmu, tapi kurasa kau salah paham. Aku kembali ke negeri ini, bukan untuk kehidupan yang lebih nyaman dan mewah, bukan pula demi reputasi dikagumi ribuan orang, tapi untuk mengangkat tulang punggung kami yang membungkuk berabad-abad, dan melakukan bagianku. Ini adalah kampung halamanku. Aku sangat mencintai tanah ini. Tapi, l'un, co. Terima kasih sekali lagi atas undanganmu. Selamat tinggal. Ini. Cetak biru ini ada cacatnya. Halo Nona John. Ya, benar. Saya di bawah sekarang. Hawker and sudah di sini. Kami akan segera turun menjemput Anda. Baiklah. Ini adalah tambang Kuishan. Cetak biru perbaikan penambangan pesiar. Pakaran. Bing Bing. Ini Pakaran. Halo Pakaran. Terima kasih sudah menunggu. Terima kasih. Saya bahkan tidak terpikir untuk mengajak pakar An duduk. Ini adalah cetak biru perbaikan penambangan pesiar tambang. Pakaran, apakah Anda yang menggambar cetak biru ini? Ani Hanila. Cetak biru perbaikan tambang. Bagus sekali, Zhang Ji. Kenapa tidak bilang padaku lebih awal? Alien sungguh luar biasa. Bahkan untuk cetak biru sesulit ini, dia bisa menggambarnya. Dengan adanya ahli An di sini, semua masalah tambang bisa teratasi. Bapak Su, ini adalah deposit $1 miliar. Jika ada pelanggaran kontrak, Anda akan membayar kami 10 kali lipat dendanya. Tolong terima ini. Terima kasih, Bapak Charlie, karena telah memberikan kesempatan ini kepada Su Corporation. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Tidak. Kami menandatangani ini karena status Bapak Lin. Bapak Lin adalah Toko terkemuka di negara kami. Ya. Akademisi Lin juga kebanggaan kami. besok.
saya akan pergi bersama Anda ke lokasi tambang batu bara dan mengunjungi Bapak Lin yang sudah lama tidak kami temui. Jika saya tahu Anda tidak sopan kepada Bapak Lin, Saya akan segera menghentikan kontrak kita dengan Anda. Baiklah, Bapak Charlie. Kami pasti akan menjaga akademisi Lin dengan baik. NAK, bagaimana perkembangan tambang? Apakah semuanya berjalan lancar? Jangan khawatir, Ayah. Semuanya berjalan sangat lancar. Kita bisa mulai besok menambang batu bara. Begitu cepat? Sepertinya dengan adanya akademisi Lin, kemajuan proyek ini memang luar biasa. Baguslah, tunggu aku kembali besok. Aku akan mengadakan pesta perayaan untukmu. Tidak bisa merayakan ulang tahun Kiki bersamanya kemarin. Aku bertanya-tanya, apakah dia membenciku? Sudah selarut ini. Mereka pasti sudah tidur sekarang. Sapinya jangan ganggu mereka. Masih bangun selarut ini, Pak? Apa yang sedang Anda gambar di sana? Ini cetak biru untuk tambang. Cetak biru? Saudara Lin, Anda tidak mau pergi mencuri batu bara sendirian, kan? Kawan-kawan, dengan cetak biru ini, mulai sekarang, kalian semua tidak perlu khawatir soal batu bara lagi. Anya, hanya selembar kertas ini bisa memberi kita batu bara untuk dibakar? Ya. Dengan cetak biru ini saja, mulai sekarang, negara kita, selama ratusan tahun ke depan, akan punya batu bara tak ada habisnya untuk dibakar. Saudara Lin, dengarkan Asia saudaramu. Jangan begadang. Begadang di malam hari bisa dengan mudah menyebabkan hayalan. Anda sebaiknya istirahat. Tempatnya agak sederhana. Tempat tidurnya agak keras. Anda masih terluka. Biar saya ambilkan selimut untuk Anda. Pastikan meletakkannya di bawah. Sekarang, tambang, cetak biru untuk program perbaikan patroli, akhirnya selesai. Tambang terselamatkan. Terselamatkan, kawan-kawan, lihat. Kawan-kawan. Mulai sekarang, kalian semua tidak perlu khawatir soal batu bara lagi. Pak An, silakan. Lewat sini, ini tambang kita. Baiklah semuanya, berkumpul. Ini Pak An. Mulai sekarang, dia adalah kepala insinyur kalian. Kalian semua akan mendengarkannya mulai sekarang. Dia adalah otoritas tertinggi kalian. Apa yang kalian bisikkan? Bicara yang jelas. Ibu Presiden, bukan berarti kami punya masalah. Tapi lihatlah Pak An. Dia memakai setelan rapi. Sepatu kulitnya berkilauan. Apa ini terlihat seperti orang yang bekerja? Benar sekali. Saat Insinyur Lin ada di sini, dia makan dan tidur bersama kami. Dan untuk pekerjaan kotor atau melelahkan apapun, dia selalu yang pertama terjun. Benar, pekerjaan sudah cukup melelahkan. Saya tidak mau melayani VIP lain lagi. Kalian semua. Pak An, di lokasi kami, ada beberapa mandor yang tidak mengerti apa-apa. Dan dia merusak mereka semua. Tolong jangan harakan mereka. Pantas saja lokasi konstruksi begitu berantakan. Ternyata mereka tidak mengerti aturan apapun.
Tolong tunggu sebentar. Saya akan beri mereka pelajaran sekarang juga. Apa, kalian tidak mau bekerja lagi? Ini adalah keputusan perusahaan. Beraninya kalian punya keberatan? Apa kalian mencoba memulai pemberontakan? Apa yang bisa Ibu Su lakukan untuk kami? Kalian sekumpulan orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Fire Kuburito. Pak An ini sebenarnya belajar dari akademisi Lin, teman seangkatan yang berlatih bersama. Dia talenta eksplorasi tambang kelas atas. Dia 100 kali lebih baik dari yang Anda sebut. Insinyur Lin. Lihat, apa kalian tahu ini apa? Ini adalah yang paling kelas atas. Eksplorasi dan perbaikan. Cetak biru teknik. Di seluruh dunia, sangat sedikit orang yang bisa menggambar. Diagram ini, sangat sedikit. Dan diagram ini. Digambar oleh packing kita. Tunggu, ini catatan Insinyur Lin. Insinyur Lin tidak mati. Saudara-saudara, tunggu aku setelah urusanku selesai. Aku pasti akan kembali dan membalas kalian. Ini buku catatan Insinyur Lin. Dulu saat Insinyur Lin menggambar diagram, aku pernah melihatnya. Omong kosong, Ani Semua, Digambar Tangon, Gorsan Demi Gorsan. Kalian orang-orang bodoh. Pekerja kerah biru. Kalau tidak mengerti, ya tidak mengerti. Apa yang kalian ocehkan? Ini sebenarnya aku. Hentikan semua omong kosong ini. Insinyur Lin sudah meninggal. Dia sudah terbakar menjadi abu. Mulai sekarang, Ahli An adalah kepala insinyur kalian. Kalian semua akan mendengarkannya mulai sekarang. Jika ada di antara kalian yang berani membantah lagi, gaji kalian akan dipotong setengah. Ahli An. Mari kita mulai pekerjaannya. Berikan ke sini. Apa? Tanyakan padaku, apa kau tidak tahu arti isyarat ini? Bawa diagram struktur tambang itu ke sini. Kau masih berharap aku turun sendiri? Tambang yang gelap dan kotor itu? Tenang, tenang. Lama sekali. Maf, Allian. Dulu, Insinyur Lin selalu turun ke tambang sendiri untuk eksplorasi. Dia tidak pernah meminta hal ini. Belikan aku secangkir kopi. Kopi apa? Kenapa kalian masih berdiri saja? Kopi. Cepat beli. Dan kau ingin aku memberimu uang untuk kopi? Tidak. Hanya saja lokasi konstruksi kami. Lebih dari 100 km dari kota. Bagaimana aku bisa pergi? Itu masalahmu, benar? Cepat cari cara. Jika kau tidak bisa membawanya kembali, jangan repot-repot. Tapi apa? Kalau aku suruh pergi, ya pergi. Jangan Kelman. Aku benar-benar rindu masa-masa saat Pak Lin masih di sini. Kamu pasang tabung meriamnya. Ledakkan semua puing-puing itu. Aku? Kalau kamu tidak pergi, aku yang akan pergi. Kamu itu pekerja. Aku kepala insinyur. Tegaskan identitasmu. Oke? Tapi aku tidak tahu caranya. Dulu, saat memasang tabung meriam, Pak Lin sendiri. Membanding kami. Dan Pak Lin berkata, posisi tabung meriam ini sangat penting. Bagaimana jika terpasang salah? Dan meledakkan dasar pilar batu bara ini, seluruh tambang ini tidak akan selamat. Dukungan pilar batu bara omong kosong apa? Jelas tidak stabil. Bongkar saja semuanya. Apa yang tidak bisa dibongkar? Sama sekali tidak bisa dibongkar. Pak Lin secara khusus menginstruksikan kita sebelumnya. Pilar-pilar batu bara ini adalah pilar inti dari tambang. Jika mereka rusak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pak Lin siapa? Saat ini, Kepala Insinyur An adalah Kepala Insinyurmu. Apapun yang dia katakan, lakukan saja. Pergi dan bongkar itu untukku. Ini. Diam. Kalian, pergi bongkar itu untukku. Saudara-saudara, kita tidak bisa pergi. Apakah kalian lupa apa yang Pak Lin katakan pada kita sebelumnya? Kapten Zhao, bangun. Pak Lin sudah pergi. Kalau begitu, kita harus mendengarkan siapa? Kita perlu bekerja untuk makan. Adikku baru masuk universitas tahun ini. Dan butuh biaya kuliah. Kakak. Non assu. Pilar batu bara ini benar-benar tidak bisa dibongkar. Minggir, jika kamu berani mengelanjutkan lagi, posisi kaptenmu tidak akan ada lagi. Sudah berakhir. Tambang ini benar-benar hancur. Berhenti. Pilar batu bara tidak boleh dibongkar. Kamu manusia atau hantu? Bukankah kamu sudah mati? Lin Gong,
Ini benar-benar kamu? Aku di sini, kamu belum percaya juga? Dia bernapas, dia hangat. Ini benar-benar Lin Gong. Lin Gong kembali. Lin Gong. Lin Gong. Ayo minum susumu, nanti ibu antar sekolah ya. Kenapa tidak dihabiskan? Bukankah kamu paling suka minum susu? Tapi ibu, yang aku mimpikan semalam adalah ayah mengantarku ke sekolah. Ayah pasti akan minta maaf padamu dalam mimpi. Jangan menangis lagi. Ayo kita ke sekolah. Siapa Yang met les tacs en cul. Di depan pintu kita? Cici, maafkan ayah. Ayah sibuk bekerja dan tidak bisa hadir di ulang tahunmu. Kiki tidak akan menyalahkan ayah. Kan? Lang. Aku tidak menyangka kau selamat dari longsoran batu itu. Kau benar-benar beruntung. Itu yang ingin kutanyakan. Aku menghitung waktunya dengan sempurna. Jadi kenapa meledak lebih awal? Jadi, kaulah pelakunya selama ini. Lalu kenapa kalau aku yang melakukannya? Mengorbankan nyawamu demi memastikan keselamatan akademisi Lin adalah kehormatanmu. Kau mengabaikan nyawa manusia. Bukankah nyawa para pekerja, Penteng? Orang sepertimu, dengan moral yang begitu korup, tidak pantas mengembangkan tambang ini. Siapa kau pikir dirimu? Mengganggu Presiden Su kami. Karena kau tidak mati, maka kembalikan uang yang Presiden Su bayarkan untuk keluargamu. Ko. Ini keterlaluan. Kau mencelakai Insinyur Lin begitu parah. Dan bahkan tidak ada kata permintaan maaf. Sekarang kau bahkan mencoba mengambil kembali kompensasi untuk Kak Lin. Kau bahkan bukan manusia. Zhao Wei Quan. Kau sudah menjadi anjing keluarga kami selama lebih dari 1 dekade. Sekarang kau berani menggigit tanggon yang memberimu makan? Siapa yang memberimu nyali? Tak usah pikirkan aku, paling parah. Aku keluar, kalian semua, selalu membuat masalah setiap hari. Dan kalian bahkan membawa ahli yang katanya. Untuk apa dia itu? Kalian bahkan akan membongkar pilar batubara yang dibangun Insinyur Lin dengan nyawanya? Dongaria. Seluruh tambang ini akan hancur di tangan kalian. Sudah kubilang, pilar batubara ini sama, sekali tidak boleh dipindahkan. Jika dipindahkan, seluruh tambang akan runtuh. Hanya karena kau bilang tidak boleh, bukan berarti tidak akan terjadi. Kau tahu bahwa karena kesalahan kerjamu menyebabkan longsor dan banjir? Kau tahu berapa banyak uang yang Presiden surugi karenamu? Kami membiarkannya tanpa membuatmu membayar. Dan kau masih mengeluh di sini? Siapa kau pikir dirimu? Lin, aku akan memberimu kesempatan hari ini. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Bagaimana Kepala Insinyur An bekerja? Kepala Insinyur An dilatih olehku. Seorang ahli terkemuka dalam teknologi eksplorasi pertambangan. Hari ini kau akan melihat apa perbedaan yang sesungguhnya. Dilatih olehmu? Bagaimana aku tidak tahu itu? Siapa kau pikir dirimu? Untuk membandingkan dirimu dengan akademisi Lin? Kepala Insinyur An, cepatlah kemari. Tunjukkan pada kami kemampuanmu. Jadi, si kecil ini, yang tidak tahu tempatnya, berhenti menggonggong tanpa tujuan. Mari kita lihat siapa yang berani. Guru. Ternyata kau. Guru, DRN. Dia hanya di industri pertambangan. Seorang parasit. Bagaimana bisa kamu berlutut dan memanggilnya guru? Kak Zhang, apa sebenarnya yang terjadi? Ini. Aku tidak tahu. Dokteran, tolong lihat baik-baik. Apakah kamu salah orang? Aku tidak menyangka, setelah beberapa tahun berpisah, kamu telah menjadi pakar yang begitu ternama. Guru, aku. Jangan panggil aku guru. Bukankah sudah kubilang, untuk tidak menginjakkan kaki lagi di industri pertambangan, hal-hal memalukan yang kamu lakukan di Amerika, sudah kamu lupakan? Haruskah aku mengingatkanmu, menggunakan namaku, untuk menambang bersama Charlie Group, lebih dari 100 nyawa, semuanya karena kamu. Sudah diam saja, kamu hanya membimbingku beberapa kali. Memangnya hebat sekali, aku memanggilmu, guru. Kamu jadi besar kepala ya, lihat saja pakaianmu. Keadaanmu tidak terlalu baik, kan? Tidak berhasil di Amerika,
Jadi kamu kembali menjadi penambang batu bara. Pahami ini, saat ini, statusku lebih tinggi darimu. Atas dasar apa kamu berhak menghakimiku? Jika saja kamu bisa mengesampingkan status dan semua hal itu, dulu di Amerika, kamu tidak akan melakukan hal-hal itu. Kamu pikir status tidak penting? Itu karena kamu tidak punya level mu. Kamu hanya cocok menjadi penambang batu bara. Atas dasar apa kamu punya hak untuk menjadi guru bagi seseorang seperti seorang insinyur ahli? Ini, buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah milik Dr. An. Cetak biru patroli dan perbaikan terowongan tambang. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu gambar seumur hidupmu. Apa yang kamu lakukan dengan ini? Mengembalikannya padamu. Kamu pandai sekali menjebak orang. Cetak biru ini digambar oleh pakar N, khusus untuk tambang kita. Cetak biru untuk perbaikan operasional. Sangat sedikit orang di dunia yang bisa menggambar cetak biru kelas atas seperti ini. Orang sepertimu masih ingin menumpang ketenaran pakar An. Mimpi saja. Mengambil jasanya? Yan Bing, aku beritahu kamu, cetak biru ini tidak bisa digunakan. Belum selesai, ada cacat fatal di dalamnya. Diam. Apakah nama Nona Su sesuatu yang bisa diucapkan orang sepertimu? Aha, Lin. Kamu pikir ada cacat hanya karena kamu mengatakannya? Aku pikir kamu hanya iri padaku. Iri karena aku menggambar cetak biru perbaikan operasional kelas atas dunia. Cetak biru ini sama sekali tidak bisa digunakan. Ini bukan lelucon. Tambang ini terlalu penting bagi Tiongkok Raya kita. Ini bukan lagi tentang kepentingan pribadimu. Kamu tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Pahami ini. Aku adalah pakar di lokasi ini. Kamu harus mendengarkanku. Kamu diam. Jika kamu berani menggelanjutkan lagi, aku akan memasukkanmu kembali ke tambang dan meledakkannya lagi. Mengapa ledakan terakhir tidak membunuhmu? Kamu belum yakin? Mari kita mulai pembongkaran. Saya di dalam. Shenzi, Xiao Niu, pilar batu bara tidak boleh dipindahkan. Singkirkan pilar batu bara sialan itu untukku. Hancurkan sepenuhnya. Kami memindahkan dua pilar batu bara itu. Den dinding batu runtuh. Shengzi. Shengzi tewas tergencet. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengikuti instruksi Profesor An, kami memindahkan dua pilar batu bara itu. Lalu tebing batu itu runtuh. Shengzi tidak sempat lari dan tertimpa hingga tewas. Shengzi. Kalian penjahat. Adik Shengzi. Baru masuk universitas tahun ini. Dia adalah satu-satunya keluarga adiknya. Ching Hui. Berapa banyak lagi orang yang akan kau bunuh? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seseorang meninggal? Profesor N. Apa sebenarnya yang terjadi? Oh, benar. Pasti Tuan Lin ini. Masalah yang dia tinggalkan. Inilah penyebabnya. Diagram perbaikan ini tidak mungkin salah. Tidak mungkin Profesor An salah. Yang membuat kesalahan pasti Tuan Lin. Lagi pula, para pekerja ini terlalu muda dan tidak berpengalaman. Kelalaian mereka pasti menyebabkan kecelakaan itu. Tidak mungkin. Shengzi dan aku berasal dari kota yang sama. Kami sudah menambang sejak kami remaja. Diam, kau tidak punya hak bicara. Tambang Bingbing tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami sudah menunda jadwal konstruksi. Kami punya begitu banyak pesanan. Jika kami tidak mengirim tepat waktu, kami harus membayar denda yang sangat besar. Nyawa orang-orang ini tidak berharga. Apa artinya sedikit kompensasi? Mana yang lebih penting? Benar, kau benar. Dibandingkan dengan apa yang akademisi Lin pikirkan tentang kita, dan denda yang sangat besar. Insiden kecil ini bukan apa-apa, Dekanan. Kau harus membantuku. Nona Su, jangan khawatir. Selama aku di sini, kita pasti akan mulai bekerja hari ini. Baik. Kalian semua turun ke tambang. Bosso, kota ubetu la daba ya di tambang. Dan kau tetap menyuruh kami turun. Kau memaksa semua orang mati. Diamlah, kami tetap membayar kalian. Sama sekali tidak. Saat ini,
beberapa pilar batu bara hilang di tambang. Dinding batu telah kehilangan penyangganya. Kita perlu masuk lagi untuk mengukur lingkungan dan menyusun rencana penyelamatan baru. Hidup hanya alien di sini. Apakah kau punya hak bicara dalam hal ini? Bing, sepertinya mereka semua takut. Jika kita tidak memberi mereka insentif, mereka tidak akan mau turun ke tambang. Sekumpulan semut rendahan. Aku tidak percaya mereka bisa mengubah dunia. Siapapun yang bersedia turun ke tambang, uang ini untuk mereka. Yan Bing, ini nyawa. Aku mohon. Tolong jangan paksa mereka lagi ya. Jangan paksa mereka lagi. Uang sebanyak ini? Dengan uang sebanyak ini, aku takut kau takkan sempat mengambilnya. Chao, jangan gegabah. Uang ini lebih berharga dari nyawaku. Aku berjanji pada nenekku, akan kubangunkan rumah besar tahun ini. Aku turun. Chao, Kong Kong, Mingzi. Kalian semua tenang, tenang. Tambang ini sangat berbahaya sekarang. Jika kalian turun sekarang, kalian mungkin tidak akan kembali. Kalian tidak boleh. Kalian tidak boleh. Mandor Lin. Aku tahu kau berniat baik untuk kami, tapi kami lelah hidup miskin. Sekarang, demi kesempatan memperbaiki hidup kami, kesempatan untuk memperjuangkannya, aku bersedia mengambil kesempatan itu. Lagi pula, orang-orang seperti kami, hidup kami lebih tipis dari kertas. Jika hilang, ya hilang saja. Siapapun yang bersedia turun ke tambang, silakan daftar dan dibayar. Mingzi, Kongkang, Kalian, tidak boleh daftar. Kapten Zhao. Jika aku tidak kembali, berikan uangnya pada nenekku. Tidak. Xiao Chao, semuanya tenang. Lin, menghalangi jalan rezeki seseorang itu sama saja membunuh orang tuanya. Sekali lagi turun ke tambang, mereka bisa dapat banyak uang. Cukup untuk hidup tanpa khawatir seumur hidup. Kalau aku bisa turun ke tambang, aku juga akan ikut. Kalian semua setuju kan? Tidak, tidak, tidak. Uang yang hilang bisa dicari kembali pelan-pelan, tapi nyawa yang hilang benar-benar hilang. Kalau begitu jangan halangi jalan rezeki kami. Kamu akan mati kalau pergi. Bulan depan, uang untuk cuci darah putriku, kamu yang bayar? Aku sudah tidak bekerja 2 bulan. Kalau aku tidak segera bayar biaya medis, putriku akan mati di rumah sakit. Insignure-la. Cepat, segera mereka. Tapi sekarang, cepat pergi. Apayang Kolakukan, lepaskan aku. Diam. Kau hanyalah seekor anjing. Dari keluarga Su. Turun saja ke tambang. Profesor Lin, ya? Suatu hari nanti, aku akan bisa menginjak-injakmu, Buchan. Haha. Cheng Hui. Kelakuanmu tidak berubah. Ini akan menyebabkan bencana besar. Biaya tambang ini bukanlah sesuatu yang bisa kau tanggung. Biaya apa? Sekarang setelah aku punya cetak biru perbaikan kapal pesiar, bagaimana jika 2 orang mati? Selama aku mencapai tujuanku, aku tidak peduli tentang semua ini. Cetak biru itu punya cacat fatal. Jika kau teruskan, tidak hanya seluruh tambang akan hilang, tapi mereka, orang-orang ini, juga akan mengorbankan diri mereka dengan SIA. Pengorbanan SIA. Ya, diam. Kurasa kau hanya iri, karena statusku sekarang lebih tinggi darimu. Takut reputasiku akan melempar, kan? Profesor Lin, aku rasa kedua orang itu belum tahu identitas aslimu, ya? Bahkan jika kau mengakuinya pada mereka, mereka tidak akan percaya padamu. Tapi, aku tetap harus berterima kasih padamu dengan benar, Akademisi Lin. Kau tidak hanya membukakan jalan untukku, tapi juga memberiku cetak biru perbaikan kapal pesiar terbaik dunia.
Terima kasih. Haha. Qing Hui. Kalau kamu mau terkenal, aku tidak akan menghalangimu. Aku bisa membantumu memperbaiki tambang. Semua pujian akan jadi milikmu. Aku mohon padamu, King Hui, hentikan mereka semua. Jangan biarkan mereka turun ke tambang. Ok? Oh. Jadi sekarang kau memohon padaku. Ya, baiklah, aku setuju. Hei. Berlutut. Anggap aku sebagai tuanmu. Pertama, lakukan sujud ini. Lalu aku akan lihat apakah aku setuju. Kau? Perawatan Li Shou di rumah sakit adalah masalah besar. Kenapa aku tidak bertahu lebih awal? Maaf, Pak Ketua. Saat Li Shou dirawat di rumah sakit, pesanan Tuan Charlie baru saja diselesaikan. Dan tenggat waktu penandatanganan sangat ketat. Jadi aku... Omong kosong. Bisakah pesanan Tuan Charlie dibandingkan dengan Li Shou? Li Shou, seperti akademisi Lin, adalah pilar-pilar Daxia. Tidak bisakah kau membedakan mana yang lebih penting? Apa pengaturan untuk Tuan Charlie? Segera setelah Tuan Charlie mendarat, dia langsung pergi ke lokasi konstruksi untuk bertemu akademisi Lin. Baiklah. Kita akan pergi ke lokasi konstruksi nanti juga untuk bertemu dengan Charlie. Ketua Su, mengapa Anda di sini? Aku dengar Li Shou dirawat di rumah sakit. Aku datang untuk menemui pemimpin itu. Su, bagaimana Lin Hang? Apakah dia berhasil diselamatkan? Akademisi Lin. Dia, apa yang terjadi padanya? Pemimpin, apa yang Anda katakan? Aku tidak begitu mengerti. Ketua Su, akademisi Lin terkubur di tambang. Apa Anda tidak tahu? Apa? Tunggu apa lagi? Mau bersujud atau tidak? Kamu. APA? Baru saja, bukankah kamu baru saja bersikap lunak, bilang ingin menyelamatkan mereka? Kalau kamu bisa jadi murid Dr. An, kamu seharusnya senang. Kenapa kamu masih menunda-nunda? Tepat sekali, si manis ini. Makanan sudah di depan mulutmu, dan kamu masih tidak tahu cara memakannya? Kamu pantas kelaparan. Mau bersujud atau tidak, aku hanya memberimu 10 detik. Jika waktu ini lewat, dan kamu memohon padaku lagi, itu akan sia-sia. Kamu keterlaluan. Insinyur Lin telah berbuat banyak untuk lokasi ini, mengorbankan begitu banyak. Dan kamu melakukan ini, apakah kamu punya hati nurani? Hati nurani? Dia terkubur di tambang selama 2 hari, menyebabkan tambang ditutup selama 2 hari. Tahukah kamu berapa banyak saham grup Su, Turan? Seluruh hidup kalian digabungkan, tidak cukup untuk menutupi kerugiannya. Baiklah. Kamu jamin kamu akan membawa mereka keluar dengan selamat dan baik-baik saja. Baiklah, aku jamin. Insigne Lin, Jean-Gambert Berlutu. Tunggu sebentar. Kamu tampak ragu-ragu selama beberapa detik tadi. Sekarang aku berubah pikiran. Pergi ambil sepetuku. Dokter An bicara padamu. Apakah kamu bisu? Tolong jangan menyiksa Insinyur Lin. Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan menjahit mulutmu. Ah. Pikir Jalin. Kumohon, jangan sakiti dia lagi. Pekerja Lin sudah tidak tahan lagi. Jangan khawatir. Giliranmu selanjutnya. Lin. Bagaimana kabarmu? Lin? Lin, apakah kamu baik-baik saja? Siapa kamu? Mengapa kamu melakukan ini pada Lin? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di lokasi konstruksi kami? Wanita jahat.
Beraninya kamu menyakiti Lin. Aku akan membuatmu membayar. Beraninya kamu datang ke lokasi konstruksi saya dan mengencam saya? Kamu pikir kamu siapa? Hentikan. Apakah kamu baik-baik saja? Ayah, akhirnya kamu di sini. Beberapa orang ini, orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tidak hanya mereka tidak patuh, tapi mereka juga memerintah kita soal tambang kita. Aku hanya memberi mereka pelajaran. Kamu. Hey, entah apa kamu berpura-pura? Ayah, lihat. Ini si manis kecil ini. Akademisi Lin. Ayah, apa yang kau bicarakan? Dia akademisi Lin. Zhu Jiankong, apa janjimu padaku? Jika terjadi sesuatu pada Lin, tahukah kau seluruh industri pertambangan global? Berapa kerugiannya? Sekarang saya mengakhiri kontrak. Kau berutang 10 kali lipat denda padaku. 10 kali lipat? Juan Charlie. Ini. Charlie. Dia itu, Liberty Mining, perusahaan terkemuka, Charlie Conglomerate. Tidak, pasti ada kesalahan. Ayah, pasti ada kesalahan. Si manis kecil ini. Bagaimana mungkin dia akademisi Lin? Kau. Mengapa jadi begini? Saya sudah bekerja keras selama puluhan tahun untuk mencapai apa yang saya miliki hari ini. Dan sekarang kau menghancurkan semuanya. Ayah, aku benar-benar tidak tahu identitasnya. Aku benar-benar tidak tahu. Menjauhlah dariku. Kau putri yang tidak tahu terima kasih. Apa gunanya mengatakan itu sekarang? Ketua Su. Akademisi Lin. Ini kelelayan saya. Ini semua salah saya. Ini semua salah saya. Saya pantas mati. Saya benar-benar pantas mati. Saya akan segera membawa Anda ke rumah sakit. Tolong, cepat, tolong. Jangan khawatirkan saya. Sipat selamatkan mereka. Secara selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Apa maksudmu? Le Pascan Acu. Qui tu as? Ada selusin pekerja sedang membongkar pilar batu bara di tambang. Tambang ini Akan Rinsu. Apa? Siapa yang mengatur ini? Siapa yang mengatur ini? Oh, jadi Sofia. Ini lagi-lagi kejutan darimu, yakin? Pilar-pilar batu bara itu adalah penyangga paling krusial di tambang. Bahkan satu saja yang hilang bisa menyebabkan keruntuhan kapan saja. Kamu bahkan tidak mengerti akal sehat dasar ini, kan? Ayah, saya sedang membongkar pilar batu bara untuk memperbaiki tambang dan mempercepat penambangan batu bara. Ayah, ini Lian. Dia teman sekelas akademisi Lin. Lihat. Cetak biru inspeksi dan perbaikan. Terowongan tambang tingkat atas ini digambar olehnya. Kami yakin dia tidak membuat kesalahan. Apa katamu? Cetak biru patroli dan perbaikan tingkat atas. Cetak biru ini memiliki cacat serius. Pilar batu bara tidak boleh dibongkar. Pilar batu bara sama sekali tidak boleh dibongkar. Ahli N. Aha, ya, benar. Ahli N. Di hadapan Anda adalah jenius pertambangan terbaik dunia. Anda tidak perlu mendengarkan ahli N. Apa Anda sudah gila? Ayah. Cetak biru inspeksi dan perbaikan. Terowongan tambang tingkat atas ini. Bahkan akademisi Lin pun mungkin tidak bisa menggambarnya. Sudah sampai begini, dan Anda masih tidak mau bertobat? Saya melakukan semua ini demi kebaikan tambang. Saya tidak salah. Anda. Xiao Chao. Mingzi. Sudah berakhir. Keluarga Su hancur. Keluarga Su hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Pakan, mengapa ini terjadi? Bicaralah. Tapi Anda baru saja memberitahu saya.
bahwa cetak biru itu memang cacat. Encheng Hui, tidakkah kau tahu? Mereka semua adalah jiwa-jiwa malang. Setiap satu dari mereka adalah tulang punggung keluarga mereka. Berapa banyak lagi orang yang akan kau bunuh? Kalau begitu kau seharusnya memberitahuku lebih awal. Kematian mereka tidak ada hubungannya denganku. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kau membunuh mereka semua. Kau membunuh mereka semua. Kau benar-benar sirang, anak manis. Insinyur Lin. Tidak. Tidak. Tambang itu runtuh. Keluarga Sukita tamat. Akademisi Lin. Kumohon, selamatkan tambang itu. Tambang itu runtuh. Keluarga Sukita tamat. Kumohon. Bukankah ini semua karena dirimu? Pada titik ini, kau masih mengkhawatirkan tambang? Nyawa keluarga Su adalah nyawa. Tapi nyawa orang-orang ini, bukankah itu juga nyawa? Insinyur Lin, Xiao Chao, Mingzi dan yang lainnya. Terkubur. Mereka tidak bisa keluar. Mereka tidak bisa keluar. Tidak, mereka masih bisa diselamatkan. Mereka masih bisa diselamatkan. Ani, ini adalah yang asli. Cetak biru perbaikan kapal pesiar kelas dunia. Kalau begitu yang milik Pak An? Yang itu adalah draft yang saya gambar. Dia pasti mengambilnya. Ini adalah versi final dari cetak biru perbaikan kapal pesiar. Dengan tambang dalam kondisi seperti ini, tidak ada cetak biru yang akan membantu lagi. Namun, bagaimanapun, kita bisa menggunakan cetak biru ini untuk menilai kondisi di dalam gua dan merumuskan rencana penyelamatan. Penyelamatan. Insinyur Lin, maksudmu, Xiao Chao dan yang lain, masih bisa diselamatkan? Ya. Aku meninggalkan terowongan pelarian. Saat ledakan terakhir, aku bersembunyi di cabang ini, dan begitulah caraku bertahan hidup. Bagaimana bisa seserius ini? Apakah ada luka lain pada dirinya? Qu'as-tu devant? 3 hari lalu, Insinyur Lin turun sendirian untuk memasang pilar batubara demi menyelamatkan tambang. Tapi non assu. Meledakkan bahan peledak lebih awal. Ini menyebabkan Insinyur Lin. Oh tidak. Dasar bajingan. Berapa banyak lagi hal bodoh yang telah kau lakukan di belakangku? Jika terjadi sesuatu pada Akademisi Lin, seluruh kehidupan keluarga Su kami digabungkan tidak akan cukup untuk menggantinya. Kau mengerti itu? Ya. Aku sungguh tidak bermaksud begitu. Bahkan jika kita mundur selangkah, bukankah Akademisi Lin juga bersalah? Dia seharusnya bisa memberitahuku identitasnya lebih awal. Seorang akademisi top seperti Lin membutuhkan identitasnya dirahasiakan. Sudah berapa kali aku mengisyaratkan ini? Bagaimana bisa kau begitu bodoh? Lin, cepat, bawa Lin ke rumah sakit. Captain Xiao, bawa anak buahmu dan lewati gua ini dari gunung belakang. Kali ke arah barat daya. Cepat, cepat. Baiklah, aku akan segera pergi. Seseorang. Ayah. Kamu membuat kami sangat ketakutan. Maafkan aku, sayang. Aku membuatmu khawatir. Ayah baik-baik saja, sangka. Lin Hang, apakah kamu merasa lebih baik? Apakah ada yang mengganggumu? Hei, jangan bergerak, kamu terluka, jadi jangan banyak bergerak. Oh, ini semua salahku karena ceroboh. Aku hampir membuat kesalahan besar. Sekarang aku bahkan bertanya-tanya, apakah membawamu kembali adalah hal yang benar untuk dilakukan? Sebelum aku kembali, aku sudah memutuskan untuk mengambil risiko besar, untuk berkontribusi pada pembangunan bank sekira. Aku tidak menyesal melakukannya. Aku akan melaporkan ini kepada atasan. Kontribusimu pasti akan diakui. Captain Xiao, apakah Xiao Chao dan yang lain sudah diselamatkan? Profesor Lin, jangan khawatir. Mingzi dan yang lain, semuanya sudah diselamatkan. Mereka semua sedang pulih di rangeant ses 40. Hanya saja, Xiao Chao
Apa yang terjadi dengan Xiao Chao? Ketika dinding batu runtuh, dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Peker Jalin. Lin Hang, jangan khawatir. Kami sudah mengklarifikasi hasil penyelidikan dari insiden ini. An Qinghui sudah ditangkap oleh kami. Sedangkan Nona Su, dia tidak memiliki bukti kriminal langsung. Dan penyelidikan masih berlangsung. Grup Su kami pasti akan menanggung semua biaya medis mereka sampai tuntas. Beraninya kau mengatakan itu? Mereka sedang berusaha keras untuk bertahan hidup. TAPI. Hidup mereka terlalu sulit. Apa rencana Anda sekarang? Bagaimana kalau begini, saya beri Anda cuti. Ajak keluargamu melihat pemandangan indah di seluruh negeri. Saya ingin kembali dan melihat. Saya sudah bertahun-tahun jauh dari rumah. Karena identitas saya harus dirahasiakan, saya tidak pernah bisa merawat ayah saya dengan baik. Saya ingin menemuinya. Baiklah. Saya pasti akan mengatur penyambutan tingkat tertinggi untuk Anda, agar Anda bisa pulang dengan gemilang. Su, apa yang kamu tunggu? Bukankah kamu akan menunjukkan penghargaan? Saya bersedia atas nama Akademisi Lin membantu merenovasi dan mengembangkan kampung halamannya, mengentaskan kemiskinan, mendirikan sekolah dasar harapan, dan mengembangkan area wisata. Ini keterlaluan. Jelas-jelas bukan salahmu. Kenapa mereka menyelidikmu? Jelas-jelas salah Lin Hang. Karena tidak mengungkapkan identitasnya, yang menyebabkan kesalahan. Paman Su, kenapa? Anda tidak membela diri? Tuan Charlie, denda 1 miliar terlalu besar. Bisakah Anda memberi kami waktu lebih? Tidak. Memaafkan Anda. Ikan tidak sopan kepada Lin. Tapi, bahkan jika saya menjual aset, saya masih butuh waktu. Mungkin Anda punya cara lain. Jika Anda bersedia membiarkan Lin kembali ke AS bersama saya tidak hanya akan membatalkan denda, saya juga bisa berinvestasi 10 miliar untuk membantu Anda bangkit kembali. Tidak, tentu saja tidak. Ayah, kesempatan yang begitu besar, mengapa ayah menolaknya? Akademisi Lin adalah tulang punggung bangsa kita. Dengan kehadirannya, energi batu bara bangsa kita akan maju selama seabad. Saya tidak akan mengkhianati bangsa. Tuan Charlie, tolong pergi. Denda pelanggaran kontrak akan saya kumpulkan sesegera mungkin. Tidak tahu terima kasih. Tuan Charlie. Tuan Charlie. Bing Bing, kembali. Ayah, kesempatan yang begitu besar, mengapa ayah menolaknya? Dia hanyalah akademisi Lin. Kita menyingkirkannya. Keluarga Su kita tidak perlu bangkrut. Bing Bing, kamu harus ingat, kapanpun, kepentingan bangsa selalu diutamakan. Pertama, itulah intinya. Aku tahu ini menyakitimu. Mulai sekarang, kamu harus mengikuti ayah dan hidup susah. Kamu tidak akan menyalahkan ayah. Siapa yang mau hidup susah bersamamu, kesempatan yang begitu besar, dirusak olehmu. Aku akan mengingat ini selamanya. Bing Bing. Lin Hang, bahkan jika aku harus mengikatnya, aku akan menyeretmu ke AS. Kau akan kembali ke kampung halamanmu kan? Mari kita lihat kejutan seperti APA yang akan kusiapkan untukmu. Bing Bing. Akademisi Pertambangan Batu Bara terkemuka dari Sia Agung, Lin Hang, kembali dengan kehormatan hari ini, dan atas namanya sendiri, membawa investasi 500 juta, untuk mengembangkan daerah dan menciptakan hutan, dan membangun desa wisata. Kali ini, Akademisi Lin kembali ke rumah dengan gemilang. Dan Desa Shanghai, proyek pariwisata yang dibawanya, ini sangat penting bagi Kabupaten An kita, pembangunan dan transformasinya, kunci untuk keluar dari kemiskinan. Kesempatan ini, bagi Kabupaten An kita, diraih dengan susah payah. Kita harus menyambutnya dengan baik. Benar? Benar. Akademisi Lin akan segera tiba. Semuanya, bersiaplah. Yakin nih kita mau gini? Danger Silintang. Udah jadi akademisi. Kita sanggup nggak sih cari gara-gara sama dia? Terus kenapa kalau dia akademisi?
Lin Hang, si brengsek nggak tahu terima kasih itu. Dulu, desa kami, buras semua harta, buat nyekolahin dia keluar dari gunung. Dan dia, begitu dia sukses, dia nggak balik-balik 8 tahun, nggak ngelirik kami sedikit pun. Sekarang setelah dia kembali, dia malah mau ngambil tanah sawah kita. Si brengsek nggak tahu terima kasih kayak gitu, memang pantas dapat balasan. Hari ini, kalau kita nggak bikin heboh soal ini, nggak ada yang bakal beres. Mereka datang. Wah, rame banget di sini. Akademisi Lin, Nyonya Lin. Perjalanan Anda pasti melelahkan. Saya belum pernah punya kesempatan melihat sosok asli Akademisi Lin. Suatu kehormatan bertemu Anda hari ini. Saya tidak menyangka Anda semuda ini. Anda terlalu baik. Karena sifat rahasia dari identitas saya pergi selama 8 tahun. Sekarang setelah saya kembali, saya juga ingin berterima kasih kepada warga desa atas kebaikan mereka. Akademisi Lin muda dan berprestasi. Di usia semuda ini, dia sudah jadi talenta top termuda di dunia. Sekarang setelah Anda kembali, Anda sebaiknya bantu An County Kita. An County adalah rumahku. Membangun kampung halaman juga memang harus kulakukan. Selamat datang, Akademisi Lin. Selamat pulang denken gemilang. Lin Hang, kamu nggak setia dan nggak tahu terima kasih. Bajingan, keluar dari An County. Bertahun-tahun lalu, para penduduk desa menghabiskan semua tabungan mereka untuk menyekolahkanmu. Sudah 8 tahun, kau bahkan tidak pernah kembali, sekalipun, dan itu tidak masalah. Sekarang kau memaksa kami menyerahkan tanah yang kami tanami. Kau hanyalah orang tak tahu terima kasih, tak punya hati. Kau tidak diterima di sini. Pergi. Ada APA, di mana penjaganya, cepat, hentikan mereka. Pergi. Pergi. Akademisi Lin, saya sungguh minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu. Ini akan terjadi. Tidak apa-apa, silakan duduk. Pencapaian saya hari ini. Semua berkat penduduk desa Shangha Village. Dibangun dari setiap kupon gandum dan setiap keranjang telur. Tapi sepertinya, para penduduk desa sedikit menolak saya. Orang-orang ini hanya bodoh. Mereka mungkin tidak tahu bahwa mengembangkan proyek pariwisata itu baik untuk negara dan rakyat. Begitu Shangha Village dikembangkan sebagai proyek utama, semua penduduk desa akan makmur. Terlebih lagi, kompensasi kali ini 10 kali lipat dari desa lain. Saat mereka menyadarinya, mereka akan sangat gembira. Kebaikan yang ditunjukkan penduduk desa kepadaku dulu, aku harus membalasnya 10 kali lipat. Oh, benar. Apakah kompensasi untuk proyek pengembangan Shanghe Village sudah dibagikan? Kompensasi sudah diberikan kepada sepupumu, Lin Mingsheng. Dia yang bertanggung jawab atas proyek pengembangan lahan Shanghe Village. Tapi APA yang dikatakan orang-orang tadi tentang pengumpulan paksa. Orang-orang itu hanya membuat masalah. Saya akan menangkap dan menghukum mereka. Lupakan saja, saya akan kembali dan melihat sendiri. Saya belum kembali selama 8 tahun. Saya ingin tahu bagaimana kabar ayah saya. Saya bisa pergi menemui mereka nanti. 1 karung beras, 1 karung tepung untuk setiap keluarga. Jangan anggap ini berlebihan. Asal kalian berkelakuan baik dan tanda tangan. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa maumu? Kemari. Ayo. Ada apa? Tanda tangan. Seya tidak akan tanda tangan. Bukan terserah padamu. Tongkap dia, taon dia. Kenapa lama sekali, belum berhasil menangkapnya? Le Pascan aku. Bekerja samalah denganku, dan tanda tangan. Kalau tidak, rumah reotmu akan kuhancurkan. Atas hak apa kau? Mengambil tanah kami, dan memaksa kami tanda tangan? Karena aku bilang begitu. Kami sudah bertani di tanah ini seumur hidup kami. Sekarang kau mengambilnya, tanpa kompensasi apapun. Apa yang akan kami makan? Itu bukan masalahku. Bukankah kami sudah memberimu beras dan tepung? Jika itu tidak cukup, kau bisa pergi mencari sayuran liar di gunung, atau pergi mencuri atau merampok. Terserah. Kenapa banyak omong kosong? Tanda tangan. taon dia. Aku pergi ke rumah berikutnya.
Dana pembangunan rahasia kita benar-benar aman? Bagaimana jika ini ketahuan? Apakah akan ada masalah? Masalah apa yang mungkin terjadi? Uang kompensasi ini ditanggung oleh grup Sukami. Siapapun yang kukatakan mendapatkannya, akan mendapatkannya. Siapa mereka? Sudahkah kau memberitahu mereka tentang dana pembangunan rahasia kita? Tentangnya? Jangan khawatir, ini Nona dari grup Su. Tompanya. Aku tidak akan berani, meski kau memberiku 100 kesempatan untuk menggelapkan sejumlah besar. Compensasi. Paham? Oh, Nona Su. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Kami hanya menunggu Lin Hang kembali. Baik. Ingat ini. Aku mengambil risiko besar untuk membuat Lin Hang terkenal buruk agar dia dibenci semua orang. Jika kita gagal, kita harus masuk penjara bersama. Nona Su. Tenang saja, semuanya sudah diatur. Aku pasti akan membuat semua orang di desa berharap bisa menguliti dia hidup-hidup. Ketika itu terjadi, Lin Hang tidak akan bisa tinggal di negara ini. Dia secara alami akan pergi ke AS. Rencana ini brilian. Ping Ping, kamu sangat pintar. Yang bisa kukatakan adalah Lin Hang salah orang. Ming Sheng. Si manis Lin Gensheng itu sama sekali menolak menandatangani. Dia bahkan memukul kami dengan tongkatnya. Si manis kecil tidak bisa menanganinya. Ini, aku akan mengurusnya. Ayo pergi. Saya tidak setuju. Tanda tangan ini, saya tidak akan menandatangani. Kellyer. Si Mani. Apa Panyong dia katakan akan diikuti. Ini adalah proyek penting. Beraninya kau melawanku? Mingsheng, para tetua dan penduduk desa ini, semuanya adalah tetua Anda. Sekalipun Anda akan mengambil semua tanah, setidaknya beri kami kompensasi yang layak. PAK Tua Lin, untuk urusan beras dan tepung, itu semua milikmu. Sebagai pribadi, kamu tidak bisa terlalu serakah. Baiklah, ini semua demi kebaikan semua orang. Beka Yazamala. Cepat pindah. Kepala desa, tanah ini telah memberi makan desa kami selama puluhan tahun. Lin Hang dan keluarganya, semuanya dibesarkan oleh tanah ini. Kita tidak bisa melupakan akar kita. Kau masih ingat si manis itu? Lin Hang, untuk mendukung sekolahnya dulu. Seluruh desa kita harus makan biji-bijian kasar dan sayuran. Bagaimana dengan kakimu? Lelah karena berlutut? 8 tahun. Dia bahkan tidak pernah kembali menemuimu sekalipun. Sekarang, di matanya, kau hanyalah si manis baginya. Tidak mungkin. Lin Hang bukan orang seperti itu. Siu Hua, Yongmin, kalian kembali. Apa kata kabupaten mengenai masalah ini? Apakah mereka akan terlibat? Aku tidak tahu apakah mereka akan terlibat. Tapi, aku baru tahu bahwa orang-orang yang mengambil tanah kita adalah putranya, Lin Hang. Apa? Xiaohua, jangan bicara omong kosong. Kami semua melihatnya, bersama para petinggi itu, dengan dalih pembangunan. Mereka merampas tanah kami. Ini jelas-jelas mencoba menelan uang kompensasi kami. Seluruh desa kami membiayainya sekolah. Dia berhasil. Dia tidak kembali selama 8 tahun penuh. Sekarang setelah dia kembali, dia malah ingin merampas tanah pertanian kami. Manis sekali dia. Karena sekarang semua orang tahu. Saya akan mengaku kepada kalian semua. Mazala Pemaksan, Seya Mangambil Tanah. Itu adalah Lintang Gyong Memeranta, Seya Melakukanya. Tidak mungkin. Lin Hang tidak akan melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu. Ayo, buka mata, anak kesayangan MU itu dan lihat. Tulisan, Lintang, me rend pas Tanah Sekarapaksa. Si anak kesayangan ini yang mengaturnya sendiri. Kenapa dia tidak kembali menemuimu? Itu karena dia takut kalian akan membebaninya. Mengerti, anak kesayangan? Saat rumput tumbuh di kuburanmu, mereka bahkan tidak akan melirikmu. Anda tidak akan menandatangani, kan? Baiklah, Encurcan. Ini, hancurkan untukku. Apa yang kamu lakukan, Kellyer? PAK Lin, apa yang kamu lakukan? Kellyer. Anak kesayangan, apakah aku terlalu baik padamu? Jika aku tidak merobohkan rumahmu, apakah aku yang membesarkanmu? Encurcan. Berani. Ingat ini,
anak kesayanganmu, ini semua salahmu. Lanjutkan. Pergy. Xiao Hang. Apakah kau benar-benar menjadi orang seperti yang mereka katakan? Sejak kecil, ayah mengajarkanmu rasa terima kasih. Apakah kau melupakan semua itu? Saudara-saudara sekampung. Jangan salahkan saya karena tidak punya hati. Semua ini, Lintang Gyong Memeranta saya melakukannya. dia yang bertanggung jawab atas proyek ini. Dan anak kesayangan itu, dari Lin Gensheng, yang kalian habiskan seluruh kekayaan untuk menyekolahkannya. Lintang. Dengarkan baik-baik. Lintang. Lin Hang. Dia ingin merebut lahan pertanian kita. ITU Lin Hang. Saat kami muda, kami hidup dalam kemiskinan untuk menyekolahkannya agar keluar dari gunung. Itu satu hal dia tidak kembali bertahun-tahun. Tapi sekarang dia ingin merebut lahan pertanian kita. Kita harus menuntut penjelasan darinya. Tapi, Lin Hang sekarang orang penting. Bagaimana kita bisa menemukannya? Kalau begitu cari ayahnya, Lin Gensheng. Dia dibesarkan oleh ayahnya, si kesayangan itu. Siapa Anda? Anda bukan dari desa kami, kan? Tentu saja, kami di sini untuk membantu Anda. Kami juga, korban Lin Hang sebelumnya. Buyer saya beritahu Anda. Tidak ada satupun orang baik di seluruh keluarga itu. Kalau begitu, ayo cari Lin Gensheng. Ayo tuntut penjelasan darinya. Benar. Semuanya, ambil alat Anda. Masalah ini, kita benar-benar tidak bisa membiarkannya begini saja. Ayo pergi. Lin Hang. Ini harga karena membuatku marah. Bupati, sejak proyek telah disetujui, maka saya akan pulang dulu menemui ayah dan para penduduk desa. Kabupaten An, apakah bisa terbebas dari kemiskinan? Semua bergantung padamu. Akademisi Lin, Anda benar-benar harus membantu kami. Kabupaten An. Kabupaten An adalah kampung halaman saya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Bupati, ada beberapa orang. Kepala kota, Bupati. sudah lama menunggu. Mereka semua menunggu untuk bertemu Akademisi Lin. Begini, Jadwal hari ini cukup padat. Saya terburu-buru ingin pulang, menemui ayah. Nanti saja. baiklah, Akademisi Lin, akan segera saya atur. Akademisi Lin. Bupati Chun. Ketua Su, ada urusan apa? Saya bergegas kemari, ingin menemui Anda. Akhirnya sampai juga. Nyonya Lin. Sayang. Aku akan bawa Kiki dulu, memilih hadiah untuk ayah. Kita bertemu di rumah. Heitai. Director Su. Kalau ada yang ingin disampaikan, katakan saja langsung. Akademisi Lin. Untuk menyampaikan permintaan maaf saya sebelumnya, saya ingin menemani Anda kembali untuk meninjau reklamasi lahan dan rebusasi, serta urusan pengembangan kawasan wisata, untuk memastikan kerja pengentasan kemiskinan berjalan lancar. Dan omong-omong, atas nama putri saya Bingbing, saya ingin meminta maaf. Lin Gensheng, Kelua. Apa ini? Lin Liangsheng. Kau benar-benar membesarkan anak yang baik. Jika bukan karena Kita semua, Lin Hang. mungkinkah dia bisa keluar dari pegunungan? Dan dia sudah terkenal. Tidak hanya tidak membantu kita, tapi juga menggelapkan dana kompensasi kita. Pasti ada kesalahpahaman. Xiaohang bukan orang seperti itu. Sayangku. Mengambil 2 kantong beras dan tepung. Untuk mengambil tanah kita. Dan memaksa kita menandatangani. Apakah ini kesalahpahaman? Xiaohang tidak kembali selama 8 tahun. Selama 8 tahun. Tapi saya telah mengajarinya sejak kecil untuk bersyukur dan membalas kebaikan. Dia bukan orang seperti itu. Tapi kontraknya tertulis jelas, hitam di atas putih, dan putramu, atas nama Lin Hang. Jika bukan dia, lalu siapa lagi? Tepat sekali. Berhentilah membela kesayanganmu itu. Jika dia benar-benar mengerti rasa terima kasih, akuisisi lahan dan rebusasi ini, masalah sebesar ini, bagaimana mungkin dia tidak kembali untuk melihat kalian ayah dan anak hari ini? Harus memberi penjelasan kepada semua orang. Benar, ganti rugi lahan pertanian kami. Ganti rugi lahan pertanian kami. Semuanya tenang,
dengarkan saya. Kita semua. Tetangga, seperti keluarga. Jika ada masalah, kita bisa bicarakan baik-baik. Lucu sekali. Kalian memang biasa menganggap kami bodoh, kan? Dan kalian menyebut kami keluarga? Berani-beraninya kau bicara begitu? Ya, tidak tahu terima kasih. Kalian lupa asal-usul begitu sudah mandiri. Benar-benar orang tak punya hati. Telur yang kami berikan dulu itu, seperti dilempar ke anjing. Co, Bernard Galin, Berenty Mambongi Semua-Oran. Soal pengambil alihan lahan secara paksa, itu putramu yang memaksaku melakukannya. Jangan pikir aku tidak tahu. Kalian ingin mengambil lahan warga secara cuma-cuma. Kalian ingin membuat kami kelaparan. Tidak, bukan begitu. Kepala desa, Anda pasti tahu seluruh ceritanya. Benar? Beri tahu semua orang. Heng, dia bukan orang seperti itu. Lin, saya tidak ingin berbohong padamu. Dan saya tidak ingin berbohong pada semua orang. Rencana pengembangan area wisata ini disetujui oleh Hang. Dan, dari awal sampai akhir, dia tidak pernah menyebutkan kompensasi. Co, Bernard Galin. Hang adalah putramu. Arini, Coaru Membri Semua-Oran Pangelazan. Barry Kami Pendulason. Barry Kami Pendulason. Barry Kami Pendulason. Barry Kami Pendulason. Ketua Su, itu tidak perlu. Saya tahu kenapa Anda di sini. Ini soal tambang, dan ini bukan salah Anda. Tapi Bingbing, dia putri saya. Dan perusahaan Su adalah hasil kerja seumur hidup saya. Saya masih ingin mencoba dan memperjuangkannya. Begini saja, perusahaan Su Anda tidak akan runtuh. Jika perusahaan ini runtuh, berapa banyak orang di kota ini akan menghadapi pengangguran? Jangan khawatir. Kontrak kompensasi Charlie, dia sudah memberikannya kepada saya. Seharusnya tiba besok. Saya akan membatalkan kontraknya nanti. Jadi Tuan, Charlie datang kepada saya hari itu. Dia takut Anda akan menyakitinya lagi. Dia hanya ingin mencari ide ini untuk menguji ketulusan Anda. Selama putri Anda berhenti mengganggu tambang dan berhenti membuat masalah, perusahaan Su Anda tidak akan runtuh. Terima kasih, Akademisi Lin. Terima kasih, Akademisi Lin. Jangan khawatir. Hari ini, saya akan membuat putri saya yang tidak tahu berterima kasih ini berlutut di hadapan Anda dan bersujud meminta maaf. Lalu saya akan mengirimnya ke luar negeri. Dan dia tidak akan pernah lagi mengganggu urusan perusahaan. Juga, saya telah membuat keputusan. Mulai sekarang, perusahaan Su akan menjadi milik Anda setengahnya. Ketua Su, ayolah, bangun. Mengapa Anda mengatakan semua ini? Tambang di Gunung Kui masih menunggu Anda untuk memulai operasinya. Tambang Gunung Kui, bisakah itu masih beroperasi? Saya mempelajari cetak biru kemarin dan memeriksa cetak biru dengan cermat. Masih ada kemungkinan untuk diperbaiki. Hanya butuh waktu. Benarkah? Jangan khawatir. Mari kita ke tempatku. Masakan ayahku luar biasa. Aku sudah lama mendambakannya. Baiklah. Ayo pergi. Lin Heng, anakku, kemana saja kamu selama 8 tahun ini? Ini adalah kerabat yang dulu mendukungmu untuk pergi dari pegunungan. Mengapa kamu tidak kembali menemui mereka? Lin Zhensheng, Jangan Pura-Pura Jadi Orang Baik. Pasti kalian sudah merencanakannya bersama. Jika anak tak tahu terima kasih itu tidak kembali. Kami akan urus kamu. Ya, kau harus memberi kami penjelasan. Beri aku penjelasan. Saudara-saudara sekalian, saya di sini untuk bersujud dan meminta maaf. Apa gunanya bersujud? Bisakah itu mengganti kerugian semua orang? Apa yang didabar, itu yang dicue. Apa yang didabar, itu yang dicue. Jika ada keluhan atau ketidakpuasan, saya lebih baik mengakhiri hidup tua ini daripada mengucapkan sepatah kata pun yang negatif. Bagus sekali. Kalau begitu, semuanya, kebaikan kalian pada Lin Hang selama bertahun-tahun, bagaimana bisa kalian? Kamu adalah sepupu Lin Hang. C'est Yabukan. Saudara dari anak tak tahu terima kasih ini.
Saya Jinsheng telah mengecewakan kalian semua. Saya tidak membesarkan anak saya dengan baik. Jika Anda di sini untuk menagih hutang, hadapi saya. Selama saya, Ginseng, masih bernapas, saya tidak akan pernah jatuh. Orang tua. Kalau begitu, lebih baik kamu siap menanggungnya. Ming Xiang, Kesehatan Pak Tualin memang sudah buruk. bukankah ini sudah keterlaluan? Saya? Keluarga saya juga punya orang tua berusia 80 tahun. Saat mereka memaksa kami menandatangani, mengapa mereka tidak memikirkan kami? Kebajikan adalah yang utama. Saya, Jinsheng, bersedia dihukum. Siapa lagi yang mau menagih hutang? Saya, Ginseng, masih bernapas. Ginseng gagal mendidik anaknya dengan benar, menyebabkan semua orang kehilangan mata pencaharian. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Ketika Heng kembali dan melihat ini, dia pasti akan membalas dendam ayahnya. Lalu kita akan mengundang media untuk mempublikasikannya. Dan Hang pasti akan hancur. Lalu, akan sulit bagi Hang untuk pulih kembali. Harus kamu, Bingbing. Bagaimana aku tidak memikirkannya? Giliran saya. Ginseng. Ibu tua saya sudah berusia 60 tahun. Dan sekarang dia sangat marah sampai jatuh sakit. Ini semua karena kamu. Pukulan bagus. Kalian semua belum makan, dia menyebabkan kalian kehilangan mata pencaharian. Dan kalian masih begitu berbelas kasih padanya? Giliran saya. Dasar bodoh tua. Semua karena putramu. Keluarga kami bangkrut. Hutang ini, kamu bayar dulu untuk putramu. Chen Gan. Xiao Heng, apa benar itu kamu? Ini aku. Putra kamu. Lin Hang telah kembali. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Xiao Heng, apakah kamu melakukan sesuatu yang salah kepada penduduk desa selama kamu pergi? Ayah. Kenapa kamu bertanya? Apakah kamu melakukannya atau tidak? Jika tidak, jelaskan dengan jelas kepada penduduk desa. Aku tidak ingin mereka membicarakan saya di belakang. Saya. Oh, anak yang berbakti sekali. Kamu akhirnya kembali. Kita semua sudah menunggumu, sudah lama. Su Yanping, kamu. Apapun amarahmu, luapkan padaku. Mengapa kamu datang ke sini? Untuk menyakiti keluargaku? Apa yang kamu katakan? Seolah-olah kami telah berbuat salah padamu. Kamu sendiri yang melakukan hal-hal memalukan. Dan kamu masih punya muka untuk bertingkah polos di sini? Hal, memalukan apa? Jelaskan dirimu dengan jelas. Penduduk desa, cepat datang dan lihat. Ini anak berbakti yang hebat, Lin Heng, yang kalian semua dukung dulu. Dia bahkan menggelapkan uang kompensasi semua orang. Bajingan tak tahu terima kasih ITU. Benar, ITU Lin Hang. Ini Lin Hang itu. Ada APA? Bibi Zhao. Paman Su. Ini aku, Lin Hang. Apa kalian tidak ingat aku? Lin Hang si bisu. Kamu masih punya muka kembali? Sepupu, apa maksudmu? Memangnya kenapa aku tidak boleh kembali? Aku cuma tanya, di tempat kita ini, proyek pengembangan area wisata. Apakah kamu dalangnya? Oh, jadi soal itu. Ya, aku yang melakukannya. Tapi ini kan hal baik. Dulu, semua orang mengusirku dari gunung, agar aku bisa mencapai seperti sekarang ini. Aku juga berterima kasih pada semua orang, atas bantuan mereka dulu. Aku kembali kali ini, untuk membangun kampung halaman kita. Semua orang sudah melewati bertahun-tahun kesulitan. Sekarang waktunya menikmati kenyamanan. Mudah sekali kamu bicara. Tanah kami kamu ambil. Kami mau makan apa? Semua orang tidak perlu khawatir soal ini. Setiap rumah tangga akan menerima kompensasi 10 kali lipat. Bicaramu manis sekali. Uangnya mana? Mana buktinya? Kamu tahu kan, kalau dulu kamu diusir dari gunung oleh semua orang, dan begini caramu, membalas mereka? Kompensasi. Bukankah sudah dibagikan? Kamu tidak menerimanya? Un tu capa Camus berpura pura, biar cuberitau. Kami tidak melihat sepeser pun di sini. Menurutku, kamu sudah menggelapkan semua uang kompensasi itu. Sepupu, apa maksudmu? Aku kembali untuk membantu semua orang.
Jadi kaya. Bagaimana mungkin aku menggelapkan kompensasi? Kalau vegetarian tahu aku, kemana perginya uang kompensasi? Semua orang? Su Yanping. APA, kamu lagi-lagi bikin masalah? Beraninya kamu menuduh orang lain? Camilla Lin Heng, yang menganggap semua orang mudah ditindas, dan sengaja datang untuk mencelakai semua orang kan? PAK Tualin, PAK Tualin. Melakukan ini, apa kamu tidak takut kuburanmu digali setelah mati? Ayah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kalian semua berhenti di situ. Jangan berani pergi. Minker. Akademisi Lin. Ayah. Ayah, kenapa ayah di sini? Putri Durhaka, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa kau masih akan membuatku begitu banyak masalah? Apa kau ingin menghancurkan keluarga Su sebelum kau puas? Ayah, dia menghancurkan keluarga kita. Kenapa kau begitu melindunginya? Tuan Charlie bilang, selama kita membawanya ke Amerika, kita tidak perlu membayar kompensasi. Apa kau tidak mengerti? Apa kau mencoba membunuhku? Apakah tidak tahu? Akademisi Lin sangat memuji keluarga Su kita. Charlie sudah memutuskan untuk menghancurkan kontrak kompensasi. Kau telah menghancurkan semuanya. Aku berusaha keras melindungimu, mempertaruhkan seluruh keluarga Su, dan aku tidak menyangka kau belum juga bertaruh. APA, kontrak kompensasi Charlie, battle. Akademisi Lin. Anda baik-baik saja? Hai, Lin Mingxiang. Jangan terburu-buru pergi. Paman Wenjun. Masih melakukan apa di sini? Cepat pergi. Aku baik-baik saja. Cepat bawa ayahku ke rumah sakit. Kalian berdua, cepat bawa Lin Tua ke rumah sakit. Li Tua, untung ada kau. Jika Akademisi Lin Mengalami masalah di sini, kota kecil kami tidak akan sanggup menanganinya. Paman Wenjun. Mingxiang, Aku sudah memikirkannya, dan kurasa uang haram ini tidak bisa didapatkan. Tapi kemampuan pribadiku terbatas. Aku sama sekali tidak bisa menghentikan kalian. Jadi aku tidak punya pilihan selain memanggil atasan untuk meminta bantuan. Nina Su. Anda dicurigai menggelapkan uang dalam jumlah besar, dan melakukan penyerangan keji terhadap para peneliti dan keluarga mereka. Sekarang, tolong ikut kami. Tidak, aku tidak akan ikut kalian. Aku putri sulung keluarga Su. Ayah, tolong, selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Bawa semua yang terlibat dalam kasus ini. Ayah. Hei, Nona Sun Nontai. Tasmu. Teman-teman terkasih, lihat dokumen ini. Adalah palsu. Itu adalah tipuan kedua wanita itu, yang baru saja mereka gunakan untuk menjebakku. Jadi, maksudmu, kau akan memberi kami kompensasinya, kan? Ya. Aku sudah berjanji pada semua orang, kompensasinya hanya akan lebih, bukan kurang. Saya adalah ketua grup Su. Saya bisa mengonfirmasi bahwa semua yang dikatakan Akademisi Lin adalah benar. Jadi, maksudmu, kita tidak perlu bertani lagi. Dan tetap punya makanan? Isen, maafkan kami. Kami ditipu oleh kedua wanita itu. Ketakutan terbesar ayahku dalam hidup adalah orang bergosip tentang dia atau menusuknya dari belakang, di belakangnya. Jika kalian benar-benar ingin meminta maaf, pergilah mengunjunginya di rumah sakit, dan jelaskan semuanya dengan jelas kepadanya. Oke. Aku akan menyembelih salah satu ayamku untuk membuat hidangan bergizi untuk Pak Lin. Semangka kami juga sudah matang. Nanti, aku akan pilihkan beberapa yang besar dan mengirimkannya ke Pak Lin. Nah, tunggu apa lagi? Cepat sembelih ayam itu. Ayah sudah bangun. Mereka sudah datang. Untuk meminta maaf kepada ayah. Maaf. PAK Lin, kami benar-benar minta maaf. Kami salah menuduh Xiao Hang. Benar. Kembalinya Xiao Hang kali ini benar-benar untuk membalas budi. Xiao Hang benar-benar sudah sukses sekarang. Hebat sekali. Ayah, bayar koperkenalkan. Menantu ayah, Su Jia. Dan cucu ayah, Lin Shiki. Menantu. Kukuku. Ya, ayah.
Karena alasan pekerjaan, semuanya perlu dirahasiakan, bahkan saat menikah. Dilakukan di markas. Maafkan ayah, aku tidak segera memberitahu ayah, aku anak yang tidak berbakti. Ayah. Cepat, katakan kakek. Kakek. Siseku. Urat tambang Kuishan akhirnya bisa ditambang. Sangat sulit. Jangan khawatir, mulai sekarang semuanya akan baik-baik saja. Baiklah semuanya, dengarkan aku. Operasi penambangan ini, Ketua Su bersedia memberikan 3% keuntungan kepada semua orang atas kerja keras kalian selama ini. Terry Makazi, qu'as-tu as su? Baiklah. Baiklah. Kalau begitu, mari kita berfoto bersama. Oke, biar aku yang ambil. Semuanya, rapikan diri, dan tersenyumlah. Siap. 3, 2, 1.